Pengetahuan tentang seberapa kuatnya pikiran bawah sadar yang bertransformasi ke seluruh aspek mental Bapak Ibu sekalian. Kecamatan Hatimolo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan telah menunjukkan minat dan bakatnya dalam public speaking dan barang dan jasa yang tersebar di 3 provinsi, yaitu founder atau pendiri Yayasan Melaras Mental Care yang berkecimpung menangani masalah-masalah mental terhadap kehidupan. Beliau menyelesaikan gelar akademis sarjana pendidikannya di Universitas Terbuka, Certified Public Speaking, Certified Counseling Skills, Certified Therapy Skills. Kemudian yang terakhir sebagai pelatih atau trainer nasional bersertifikat BNSP Republik Indonesia. Hal ini semakin memperkaya wawasan seminar di berbagai tempat, membantu individu dan kelompok dalam mencapai potensi terbaik mereka dengan semua pengalaman dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Karena kenapa SMA Negeri 1 Limboto tidak mengundang saya? Bahkan banyak, ayo ke SMA 1 Negeri Limboto, Pak Motivator, ayo, banyak siswa yang harus dieksekusi, banyak siswa yang harus diberikan motivasi. Jadi kemarin begitu di Warkop Bawah Menara, sebenarnya saya belum sukses 2020 ini karena sang coach tidak mau mengundang saya. Sekarang saya berpikir saya tidak pesimis, saya tetap optimis. Berarti saya harus mengupgrade lagi prestasi saya. 2024 awal saya merasakan cobaan yang sangat luar biasa. Saya sempat hampir bunuh diri. Saat 2012-2013 saya pimpinan menjadi ketua partai politik di Gorontalo Utara, satu partai yang besar. Jadi semangatnya itu berapi-api. Seperti kita pertama kali memakai keki. Mau tidak, Bu? Mau. Ya, tapi dari Pak Utang bukan semangatnya seperti Pak Utang juga ya. Karena begitu terima SK langsung balik Bang. Nah itu tidak saya keluarkan itu. Saya belum ada slide. Ternyata gampang cari uang ibu-ibu. Belum ada slide sudah 20 menit. Cair 500.000. Mundur lagi. Berapa tahun peraja? Kalau saya sudah 31 tahun. Tepuk tangan dulu untuk peraja. Kalau Pak siapa yang tadi slide? Pak berapa tahun Pak? Izin 32 tahun ya. 22 tahun, luar biasa sekali. Beda 1 tahun yang saya, kalau saya umur 23. Itu bukan tentang jabatan Anda sebagai Gapsek, sebagai Wakasek. Namun sukses itu adalah seberapa besar Anda bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Seberapa bangga orang tua Anda. Itu adalah sukses, teman-teman. Angkat bahwa secara sebagai motivator, kenapa saya harus punya 2 target, SMA 1 Limboto sama SMA 2 Limboto? Karena mereka yang mengetahui betapa hebatnya perjuangan saya, betapa kan, saya ingin ketemu dengan Pak Guru, saya ingin ketemu dengan Pak Guru. Kenapa? Anda sudah membentuk namanya personal branding. Siapa guru yang paling terkenal di sekolah? Dewa tepuk tangan terkenal. Belum ada perintah. Bisa menjadi orang optimis tapi jangan ya misi. Itu kan ketiga, berikan aplaus, empati terkeren. Itu kan ketiga. Berarti terbaik, temukan terhebat, empati yang sangat luar biasa sama Ibu Reni. Itu kan ketiga, silakan tepuk tangan. 1, 2, 3. Begitu Anda tepuk tangan, hormon dopamin dia akan naik. Tidak perlu paramex, tidak perlu ampicillin. Itu akan naik, teman-teman. Apa yang terjadi? Dia akan lebih termotivasi. Dia akan lebih bersemangat. Kenapa dia terkenal di sekolah Anda? Kenapa dia? Paling itu adalah personal branding. Lebih mudah kalau Anda punya personal branding, gitu ya.
Oke, ini siapa namanya? Ada yang tahu namanya? 5. Anda sudah share sih. Tidak ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Oh maaf, tidak jadi. Envelope-nya itu saya sudah bikin 4, ternyata Bapak cuma sediakan 3. Nanti saya kasih apresiasi saja ya. Oke. Sanders sukses usia 62 tahun. Ini beliau. Oke. Kita berbicara tentang kesuksesan. Sukses itu ada 2 Bapak Ibu sekalian. Sukses secara khusus sama sukses secara umum. Kalau umum berarti Anda berada di sini. Umumnya apa? Targetnya kita bagaimana SMA Negeri 1 Limboto itu akan menjadi sekolah barometer di provinsi Gorontalo. Bagaimana kalian memiliki ciri khas? Bagaimana kalian menciptakan pelajar-pelajar yang siap tempur? Itu intinya. Berarti kita memiliki sukses secara umum. Oke? Ada berapa? Ada? 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 Angkat tangan yang 3. Angkat tangan yang 3. Tepuk tangan dulu untuk dia. Bu, jadi apa? Selain poin pertama, poin kedua, apa yang bisa kita ambil? Ternyata di satu lembaga, satu organisasi, satu sekolah pasti ada namanya perbedaan pendapat. Pertanyaannya, apakah Anda akan berkubu-kubu? No. Bagaimana perbedaan pendapat itu Anda jadikan sebagai dinamika, Anda jadikan sebagai warna? Sekarang, kalau ini yang terjadi, apa yang bisa kita ambil? Silakan keluarkan argumen terbaik Anda. Kenapa ini pertama? Kenapa ini kedua? Kalau kedua, saya ini poin pertama karena ini poin yang pertama kali ditampilkan di slide. Oke. Ibu bilang iya, Ibu. Konsentrasi saya bilang yang kedua, pertama sudah tulis. Baru alasannya, meskipun harus mampu konsentrasi di situ. Poin pertama kedua. Kedua. Kenapa? Saya bilang yang pertama itu tujuan. Enggak, kenapa dia poin pertama? Tidak tahu. Kenapa dia kedua? Tertulis di situ 2 konsentrasi. Kalau 3 berarti Anda baca 3. Iya. Kenapa 2? Kenapa dia 2? Tertulis 2 kan? Kenapa dia 2? Karena memang tujuan meraih impian itu dibagian poin 2. Tidak mungkin saya jawab 3 kan? Kenapa dia poin 2? Itu kok konsentrasi saya baca 2. Oke. Masuk di akal ya. Oke. Dan ternyata teman-teman, menurut para ahli yang orang-orang sukses di bagian barat, western, contohnya Amerika, Inggris, Rusia, yang di Eropa sana sama Amerika, mereka bersepakat bahwa konsentrasi itu ternyata tidak cukup. Harus ditambah namanya rasional. Rasional itu apa? Apa yang Anda lihat itu yang terjadi. Yang terjadi berarti apa yang Anda lihat. Dan itu sama dengan ini baik. Tapi kenapa Anda tidak eksekusi? Karena ada namanya mental block. Bahwa mohon maaf, ibu-ibu yang badannya tidak kurus berarti ya, tepuk tangan untuknya. Ayo, maju ke depan Pak, maju ke depan. Luar biasa sekali. Ayo, kita duduk sini ya. Ayo. Gak apa-apa. Ayo. Bapak duduk sini, duduk situ nggak apa-apa ya, duduk situ ya. Ayo panitia, tambah dulu minuman 1. Masya Allah. Terlepas dari ini benar atau salah. Ayo cepat, kasihan dia haus. Silakan nikmati fasilitas saya. Anda berada di situ. Pola yang sudah terbentuk sebelum Anda lahir. Contohnya apa? Kalau beberapa orang tua legowo, dan ternyata mereka lebih menitik beratkan kepada aturan. Aturan ya. Aturan itu apa? Contohnya berhitung itu dari angka 1, terus 2, terus ada tidak berhitung dari angka 2? tidak ada. Coba kita mulai dari 2. Mulai 1, 2, 3. 2, 1, 3, 4, 5. Tapi kalau 1,
untuk 2, 3, 4, 5. tapi kalau kita mulai 2, 1, 3, 4, 5. lazim tidak? Tidak. Tidak lazim ya? Ya. Seharusnya berhitung dari angka 1. berarti ini poin 2. yes. Kalau rasional berarti yang Anda lihat itu poin 2. Sekarang saya mau tanya, konsepnya Anda lebih ke rasional atau lebih ke aturan? Aturan. Persepakat dulu. Aturan. Aturan atau rasional? Aturan. Aturannya? Ya. Berarti ini adalah poin 1. angkat tangan yang poin 1. Oke, saya langsung putuskan. Anda sudah mulai kacau ini. Ibu bilang soal itu. Saya bilang 1, 2. Contoh bagaimana hukum dengan apa yang dia pikirkan, yang berdasarkan yang aturan yang dijalankan. Bahwa yang muncul pertama itu adalah angka 1. Silakan makan, brother. Itu hak Anda. Silakan perlihatkan kepada mereka bahwa sukses adalah ini. Coba silakan makan. Ini sukses Bapak Ibu sekalian. Anda dihukum tidak bisa makan, dia makan. Pertamanya adalah Konsentrasi. Konsentrasi. Anda bilang konsentrasi, orang tidak konsentrasi. Poin pertamanya adalah Konsentrasi. poin keduanya adalah Fokus. yang 1 dan 2 bertukaran itu adalah pengalihan isu. Oke ya, fix ya. Ibu yang paling killer, tolong diketuk bahwa poin pertamanya adalah konsentrasi, poin keduanya adalah Fokus. oke. Kita bersepakat ya. Ya. Keputusan rapat mutlak. Oke, ketuk 3 kali. Oh iya. Kamu tangan dulu, luar biasa sekali. Sudah ya? Anda terus makan, gak apa-apa. Sekarang teman-teman, tapi sekarang begini, ada kasus baru, sudah diketuk, berarti tidak bisa dirubah ya. Tiba-tiba, contoh, di pertemuan kedua besok, saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang jawab sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman di hari kedua yang sangat luar biasa. Apa yang diperlukan dalam meraih impian? Poin pertamanya adalah Fokus. fokus. Karena sudah masalah yang baru. Tadi sudah diketuk. Saya bilang tadi hari kedua saya masuk loh. Karena sudah ada data terpampang. Data terpampang itu adalah aturan. Anda tidak bisa merubah. Poin pertamanya adalah Fokus. poin keduanya adalah Konsentrasi. yes. Anda dituntut untuk lebih fleksibel. Silakan menjadi orang orang yang menjadi orang yang berhasil atau ingin menjadi orang saja. Gitu ya. Fixed mindset atau grow mindset. Menjadi orang saja atau menjadi orang berhasil. Ya, menjadi orang yang luar biasa atau menjadi orang yang biasa. Itu intinya ya. Oke, dapat. Sekarang pertanyaannya teman-teman, saya persingkat waktunya. Apakah Anda kurang lebih berapa orang tadi Pak? 55. 50. 55. Makan terus brother. Gak apa-apa, makan terus. 55 orang. Saya mau tanya, apakah Anda fokus dan konsentrasi? Kurang lebih 45 menit saya bercerita. Apakah Anda fokus tidak? Fokus. Apakah Anda konsentrasi tidak? Konsen. Saya akan coba. Tempat tanggal lahir saya. Kalau Anda fokus dan konsentrasi. Kalau salah langsung saya hipnotis. Kalau saya langsung saya hipnotis. Bukan tempat yang ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Tidak ada ya. Saya simpan 11 Agustus tahun 1988. Seandainya kalau Anda fokus dan konsentrasi, Anda akan meraih sukses ini teman-teman. Jadi kenapa saya putar video di sana? Itu bukan sebagai unjuk gagahan, enggak. Saya akan melatih level fokusnya Anda ada di mana. Jadi teman-teman, begitu ada hal baru yang Anda temukan, jangan pernah lengah. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya.
Menjadi guru yang profesional adalah bukan berdasarkan intelektual Anda, tapi emosional, itu yang penting. Dapat ya? Oke, alhamdulillah. Dan sukses secara ini sukses secara umum. Kita berpindah ke sukses secara khusus. Ini yang paling penting. Sukses Anda, diri Anda. Ternyata juga sabar. Apa tujuan Anda menjadi guru? Jadi kurang lebih 15 menit setelah ini saya akan menghipnoterapi teman-teman bagaimana kalian bisa berada di level paling paripurna, yaitu tenang. Oke ya? Dapat ya? Menjadi sukses secara pribadi ternyata ada dua. Visi dan itu adalah khayalan. Visi itu adalah angan-angan. Dan aksi itu adalah bentuk nyata atau tindakan Anda mengeksekusi mimpi-mimpi Anda. Oke ya? Sekarang saya mau coba. Ibu Kep, tolong dilihat Ibu Kep ya. Angkat tangan di sini pada hitungan ketiga orang yang akan sukses secara dunia dan akhirat. Saya doakan pada hitungan ketiga. Nah, orang yang mau sukses pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tinggal satu orang yang tidak ingin menjadi sukses. Oke, sekarang apa yang bisa kita lihat? Ternyata ada orang, ini mental kita ya, orang mau sukses. Mau bayangkan saja, hitungan ketiga angkat tangan orang mau sukses. Ada yang tadi. Ada yang paling parah. Setengahnya hanya sukses, suksesnya hanya setengah. Seharusnya kalau apakah Anda ingin jadi sukses, saya akan doakan Anda menjadi sukses secara dunia dan akhirat. 1, 2, 3. Saya akan jadi sukses. Begitu Anda mengangkat, tubuh Anda mengirimkan ke pikiran bawah sadar bahwa saya lah yang jadi sukses. Itu yang Anda tidak ketahui. Jangan ke samping suksesnya ya, ke atas. Orang di samping hati-hati. 1, 2, 3. Insya Allah sukses. Ini adalah terbuat dari Kertas. di dalamnya ada. Ya siapa bilang uang? Berarti Anda mata duitan. Itu adalah pertanyaan menjebak. Jadi ibu-ibu yang suaminya mulai dijebak seperti itu. Kurang lebih 55 orang ya. Kalau saya identifikasi secara satu persatu, berarti sampai jam 10 malam. Sementara honornya saya tidak masuk di Arkas. Berarti Anda memiliki konsekuen tersendiri. Makanya saya akan 5 menit kemudian saya akan persingkat bahwa sukses itu adalah uang. Untuk sementara ya, sukses itu adalah uang. Uang adalah sukses adalah uang adalah sukses adalah. Oke, kita mulai. Ini adalah Envelope. terbuat dari Kertas. di dalamnya ada uang sama dengan Sukses. fix ya, dapat ya, 4 ya. Ini adalah Envelope. terbuat dari Kertas. di dalamnya ada uang sama dengan Sukses. fix ya. Oke, kita bermain lebih cepat. Lihat gestur saya, lihat penekanan kata saya, lihat body language saya. Oke, ini adalah terbuat dari di dalamnya ada uang sama dengan, berarti ini adalah kertas. Berarti Anda tidak fokus. Sekali lagi ya. Oke, ini adalah Envelope. terbuat dari di dalamnya ada uang sama dengan, berarti ini adalah uang. Ayo fokus, lihat gestur saya. Oke, ini adalah Envelope. terbuat dari Kertas. di dalamnya ada uang sama dengan, Sukses. berarti ini adalah kertas. Fokus, lihat gestur saya. Ini adalah terbuat dari di dalamnya ada uang sama dengan, Sukses. berarti ini adalah Envelope. uang. Enggak uang. Ayo lihat gestur saya, makanya saya bilang fokus secara detail. Ayo lihat gestur saya.
Ini adalah Amplop. terbuat dari, di dalamnya ada uang sama dengan, berarti ini adalah kertas. Sediakan makanan lain, so mulai kacau otak ini. Sediakan saja makanan ini, so mulai kacau. Permainan ini 2 kali lebih cepat membuat Anda lapar. Sekali lagi Pak ya, saya akan lanjut. Rugi kalau Anda tidak tahu permainan ini. Oke, sekali lagi. Ini adalah terbuat dari, di dalamnya ada uang sama dengan, berarti ini adalah uang. Ayo, saya akan berikan contoh. Ini adalah, selain air ini apa? Selain botol ini apa? Plastik. Selain plastik ini adalah boneva. Kalau di kampung-kampung ini adalah aqua. Betul ya? Betul ya? Itu personal branding teman-teman. Botol, air, plastik, apalagi? Boneva, aqua. 5. Berarti teman-teman, satu produk ada 5 sudut pandang berbeda, ada 5 mindset berbeda. Kita dihadapkan teman-teman, apa yang terjadi di lingkungan kita? Anda sendiri, mohon maaf, di lingkungan Anda sebagai seorang pengajar akan terbagi 2. Yang pertama, orang yang membenci Anda dan orang yang menyayangi dan mensupport Anda. Sekarang, kalau orang yang membenci Anda, meskipun sempurna pekerjaan Anda, itu tetap 0 di mata mereka. Dan juga beribu-ribu kesalahan Anda, tapi kalau orang yang menyayangi Anda akan terus dimaafkan. Dapat ya? Contohnya air. Kalau kalian akan mengatakan ini air, saya akan bilang ini boneva. Kalau Anda bilang boneva, saya akan bilang ini aqua. Kalau Anda bilang aqua, saya bilang ini botol. Berarti ada saja yang bisa saya mengelak dari jawaban Anda. Paham ya? Kertas di dalamnya uang sama dengan sukses. Apakah saya punya celah untuk menyalahkan Anda? Begitu juga Anda sebagai guru, bekerjalah secara maksimal, mengajarlah secara sempurna. Karena sampai mereka tidak punya alasan untuk menyalahkan Anda. Itu maksudnya. Jadi kalau saya tanya, ini adalah amplop terbuat dari kertas, di dalamnya ada uang sama dengan sukses. Kelar perdebatan. Oke? Tapi kan saya bilang tadi, uang sama dengan sukses sama dengan Uang. kalau amplop dan kertasnya saya keluarkan, berarti ini adalah uang dan sukses. Dapat ya? Oke, sekarang Anda sudah tahu, berarti sukses Anda 5 menit ke depan ini ada di tangan saya ya. Ini sukses Anda. Oke ya? 5 menit ke depan ini sukses Anda. Dapat ya? Oke, angkat tangan orang yang mau sukses pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya doakan sukses secara dunia akhirat. Turunkan. Itu termasuk visi atau aksi? Aksinya seperti apa dalam mencapai kesuksesan Anda? Bekerja keras, berdoa, tekun. Oke. Dapat ya? Ada poin kedua lagi. Ternyata teman-teman, ada sebagian orang yang rajin, guru-guru yang rajin. Tapi kalau mau tanya, visi-misimu ke depan apa? Biarlah Allah yang menentukan takdirku. Aku pasrahkan hidupku kepada Allah. Berarti ini adalah Amplop. sukses. Sukses yang saya pegang. Oke ya? Angkat tangan orang yang mau sukses pada hitungan ketiga. Saya tidak tahu, ratusan seminar yang saya isi, kalau uang orang semangat. Kunci sukses ya. Pada hitungan ketiga silakan angkat tangan orang yang mau sukses. Fokus Anda ke saya, bukan ke makanan ya. Maaf Bu ya, fokus Anda ke saya ya. Pengalihan isu Bu, bunyi piring ting 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 ting, itu pengalihan isu. Saya tidak mau. Itu adalah pengalihan isu untuk saya. Angkat tangan orang yang mau sukses. 1, 2, 3. Oke, itu termasuk visi atau aksi? Aksinya seperti apa dalam meraih kesuksesan? Bapak sudah tidak boleh main. Nah,
Pas, maju ke depan, meraih, mengejar. Pertanyaannya, apakah Anda sudah meraih sukses? Berarti ada yang kurang. Kurangnya di Amin. Oke, sekarang pertanyaannya teman-teman. Ternyata dari 55 orang ada 1 orang yang tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tepuk tangan dulu untuk beliau, tepuk tangan dulu untuk beliau. Tapi teman-teman harus ketahui, di setiap perbuatan Anda pasti ada konsekuensi. aksinya seperti apa dalam meraih kesuksesan? Dibutuhkan apa? Tepuk tangan dulu untuk beliau, tepuk tangan. Ulang. Give. Ulang. Ulang. Jawab. Ternyata teman-teman, keikhlasan itu penting. Oke, perhatikan ya. Anda mau menanyakan, hipnotis itu seperti apa? Saya akan coba demonstrasi ya. Ini apa? Give, take. Berikan lagi. Oke. Give, take. Sekali lagi. Give, take. Lebih keras. Give, Ya, luar biasa. Saya mau tanya, Anda akan dihadapkan dengan cobaan yang mendadak. Argumennya. Fokus. Ini intinya argumennya. Jika Anda kehilangan uang, tapi uang itu dilakukan untuk kebaikan bagi orang lain, dan itu akan menghasilkan pahala yang sangat luar biasa. Apakah Anda ikhlas? Ikhlas. Tepuk tangan dulu untuk orang ikhlas. Luar biasa sekali ikhlas, ya Allah. Luar biasa sekali ikhlas ya. Dunia akhirat. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Kita akan belajar lagi. Ini ya, Jin. Mau bermain batek, gimtek. Habis ya. Iya. Kalau Bapak habis uangnya ya. Habis ya. Berarti gimteknya nggak dapat lagi. Beliau tidak ikhlas katanya. Nanti ini saya lihat orang yang ikhlas wajahnya murung. Tugas saya Surabu ya, aman ya. Ibu bilang dia orang yang hamil ya. Tugas saya hanya mentransformasikan dari yang butuh ke butuh sekali. Artinya apa? Orang yang butuh sekali, Milo butuh. Amin ya? Ya, Milo butuh toh. Silakan dibuka. 500.000. Oke, sekarang teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk siapa namanya? Pak Rajak yang memberikan itu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rajak. Luar biasa sekali. 50.000 ya. Oke. Jadi teman-teman, Anda mau tanyakan, hipnotis itu seperti apa? Seperti itu. Tapi ternyata teman-teman, visi dan aksi harus ada satu yang bisa menghandle-nya. Apa itu? Kejujuran. Teman-teman harus pahami bahwa jujur itu adalah salah satu modal paling besar di hidup kita. Kalau kita sudah tidak jujur, orang sudah tidak percaya kita lagi. Jujur ya. Coba, saya akan coba kejujuran Anda. Angkat tangan di sini yang punya uang 50.000 satu lembar. Di sakunya dia. Angkat tangan. Dan saya doakan yang ada uang tidak angkat tangan, jatuh uangnya. Tidak ada uang cash. Angkat tangan. Oke, yang lebih dari 2 lembar, yang 2 lembar, ada uang 2 lembar 50.000. Angkat tangan. Oke. Ada 3 lembar 50.000. 3 lembar 50.000. Oke, 1. Bapak putus ya. Dan faktanya itu bertahan sampai akhir bulan, Pak.
Oke, Ibu, coba saya lihat uangnya, tolong diperiksa. Karena hidup itu pilihan. Karena kenapa saya memilih bukan lagi usaha, saya lebih memilih motivator. Karena hidup itu pilihan. Paham ya? Periksa, Bu. Hidup itu pilihan. Terserah Anda mau sentuh atau Ibu mau lihat atau Ibu mau dengar bunyinya bagaimana. Silakan dipilih, Pak. 50.000 yang tadi, silakan Bapak pilih mana apakah yang terbaik atau tidak. Pilih satu, Pak. Pilih satu. Itu berdasarkan apakah Anda sentuh atau Anda lihat atau Anda dengar. Ini bunyinya bagaimana? Kita akan coba melihat apakah Bapak lebih ke visualisasi atau ke ini. Ayo coba saya lihat. Mana lagi satu orang yang katakan tadi? Kenapa pilih itu, Bu? Kenapa bukan yang lain? Oke, Ibu ambil yang pertama ya. Oke, coba saya lihat. Berarti Ibu, kalau yang diambil tadi berarti dia adalah tipikal orang yang kinestetik, lebih menggunakan rasa. Oke, kalau Ibu, kenapa Ibu pilih mana uangnya? Ya, coba pilih satu. Mana yang menurut Ibu yang terbaik? Kenapa itu? Paling belakang. Berarti Ibu orang yang rasional, mental block dia sangat tinggi. Ayo, saya lihat lagi, Bapak. Kenapa ini, Pak? Kenapa ini? Apa hanya itu atau? Kenapa itu, Pak? Oke, berarti logikanya tinggi. Tepuk tangan. Berarti saya memiliki uang 3 lembar. Kalau 3 lembar kali 50.000 berapa? Saya bertanya sama Ibu Kep tadi, Ibu Kep, apakah guru-gurunya bersahabat? Ya, bersahabat. Mereka ternyata itu orang-orang yang humoris dan juga mereka itu ternyata cerdas. Tapi saya tambahkan Ibu Kep, ternyata selain dari 3 itu mereka juga adalah orang-orang yang dermawan. Tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa sekali. Ikhlas ya, Bu ya. Saya akan gunakan untuk kebaikan. Ini sebagian dana saya akan bantu memerangi LGBT yang ada di Pohuwato untuk isi bensin. Tidak ya? Ibu ikhlas? Ikhlas? Ikhlas, Pak? Untuk kebaikan, Pak. Saya doakan Bapak akan berlipat ganda 100 kali lipat dari ini. Ya, ini bukan berbaik kasus, ini by feel, by rasa. Ikhlas atau tidak? Contoh, oke teman-teman. Fokus, Ibu. Begini. Pak Jo sekarang kenapa terlalu terlihat religius? Saya tidak religius, tapi saya memakai perhitungan langit. Saya akan merasa begini, mohon maaf, tolong dipertimbangkan lagi. Saya kalau susah, apa yang saya lakukan? Saya membantu orang. Bahkan saya jual mobil sekiranya saya pertama kali saya jual untuk apa? Membantu orang lain, terutama Gaby Bening. Saya akan buatkan dia salon. Kenapa? Allah akan mengetes kalian di saat Anda susah. Tapi di saat Anda bergelimang harta, Anda mau kasih uang, tidak seberapa. Tapi di saat Anda susah, Anda membantu orang, itu baru keren menurut Allah. Ikhlas tidak? Apa-apa? Tidak ikhlas ya? Gak apa-apa. Ikhlas dan tidak ikhlas saya ucapkan terima kasih. Apa yang terjadi? Itu namanya hipnotis. Hipnotis itu adalah komunikasi yang menghasilkan perintah tanpa ditolak. Ya, hipnotis itu adalah bagaimana membawa angan-angan mereka, peserta didik terutama. Kalau mau belajar, jangan hadirkan bahwa kalian akan sukses. No. Anda ingin jadi apa? Saya ingin jadi polisi. Ayo, duduk, tarik nafas. Bayangkan Anda memakai baju polisi, Anda memakai mobil, Anda memakai motor, orang tua Anda bangga. Itu fix angan-angan kepada anak-anak. Mereka akan belajar dengan sangat luar biasa. Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Barakallahu fiik. Ya. Kondisi pertama hipnotis, dan saat Anda memberikan uang, kondisi otak Anda ada di delta. Delta itu apa? Tidur tanpa mimpi. Itu tidak bisa ya? Oke. Jadi 2 gelombang ini akan mempengaruhi pikiran anak-anak didik, pikiran Anda, alfa dan theta. Atau kondisi alaminya apa? Kalau alfa itu pada saat Anda mulai mengantuk, macam ibu ini, ya, alfa ini, ya. Itu alfa. Alfa full. Oke. Terus theta itu apa? Pada saat Anda bangun tidur. Itu adalah kondisi theta. Theta itu adalah kondisi paling ideal. Apa yang
Tapi apa kenyataannya? Pada saat Anda bangun tidur, apa yang dilakukan? Scroll HP. Lihat orang ke status. Oh, tunggu promo 12, coba deh. Bayar di tempat. Gitu ya? Sugesti itu apa? Sugesti yang Anda berikan bahwa saya layak bahagia. Saya adalah ibu yang sangat luar biasa. Saya adalah guru profesional. Jangan pakai kata tidak, jangan nanti. Terutama kalau Anda menegur anak-anak di rumah atau anak-anak peserta didik, jangan pakai kata tidak, jangan nanti. Apalagi ibu yang killer. Ibu yang killer itu pikiran bawah sadar dia langsung terbuka. Kalau Anda isi dengan kalimat tidak, pikiran bawah sadar itu memblok kalimat tidak, jangan nanti. Dia blok itu. Jadi masuk ke gelombang alfa dan theta. Kalimat tidak, jangan nanti itu dihilangkan. Contohnya, kalau perintah kita ke anak-anak kita, anak-anak sungguh ya. Kalau HP apa yang perintah kalian? Adek, jangan bermain HP. Biasa ya? Oke, atau adek tidak usah keluar malam. Biasa ya? Begitu masuk ke pikiran bawah sadar, tidak dan jangannya itu dihilangkan. Jadi perintahnya jadi berubah. Adek bermain HP, adek keluar malam. Semakin Anda larang, semakin dia bikin. Kenapa? Perintah pikiran bawah sadar dan perintah sadar itu berbeda. Dapat ya? Oke, kita akan coba teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Orang bilang, Ustadz saya meminta air sampai buku-buku itu susah sekali mau pagi-pagi. Jadi aman ya. Hipnotis itu bisa jelaskan secara ilmiah. Oke, saya hanya butuh 2 jari dari Anda. Ibu Cap juga bisa ikut ya. Kita akan coba kedahsyatan hipnoterapi. Ada yang asam lambung, ada yang darah tinggi, yang kolesterol, itu bisa kita sembuhkan di sini langsung. Tapi kalau ada yang ada tunggakan atau ada hutang, saya tidak bisa. Ayo, kita akan coba bermain. Saya hanya butuh 2 jari dari Anda. Tapi kalau Anda menolak, tidak akan bisa. Hipnotis itu kalau menolak tidak akan bisa. Kita akan coba bermain. Tapi saya baru pulang dari Bandung. Saya belajar tentang mirror hipnotis. Ada yang orang menolak, tapi dia kena. Kalau yang kita akan mau bikin ini, kita hanya akan di sini di alfa. Tapi kalau yang menolak kena, dia akan ada di theta. Dan orang yang tidak ikhlas itu lebih parah. Apakah Anda ikhlas? Kita akan coba. Berarti ada 2 orang yang tidak ikhlas di sini. Oke, teman-teman, saya hanya perlu 2 jari ya. 2 jari. Oke, 2 jarinya apa? Jari apa ini? Ini Ibu jari. jangan bilang ibu jari. Pikiran bawah sadar orang itu sangat canggih. Jangan sampai lalu, mana DP bapak jari? Mana DP bapak jari yang mana? Jempol. Oke, dapat ya. Terus selanjutnya, saya hanya menyediakan 3 tempat. Jangan tambah-tambah urusan. Gunung, laut, pantai. Tidak ada mall. Karena rata-rata ibu-ibu suka di mall ini. Karena di hipnotis itu kan pasti akan beranak. Jangan sampai di mall. Karena apa? Kemarin tadi saya ada di Wonosari karena mohon maaf karena mereka agak sulit ke mall. Dia sudah manfaatkan juga momen Pak Jul. Saya mau di mall. Pak tidak maksimal. Pokoknya saya mau di mall. Dan ternyata karena 5 orang yang saya eksekusi, dia yang tidak bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Sudah setengah jam saya eksekusi dia. Karena saya bilang begini, perintahnya apa? Sugestinya. Di saat Anda naik lift, semakin bergerak Anda semakin nyaman, semakin rileks. Dia begini. Oh, saya tanya saya ada begini dia. Kamu tutup mata toh? Dia buka begini dia mata. Saya bilang, kenapa? Dia betul Bapak bilang jangan mau. Kenapa? Kan saya bilang di lift. Iya. Saya bingung Pak. Kenapa? Lift itu yang begini atau yang begini? Dia sulit membedakan antara lift dan eskalator. Betul, saya tidak pakar. Itu fakta. Jangan sampai ada yang Anda tidak ketahui, Anda paksakan. Oke ya. Terus untuk ibu-ibu, ini ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada yang membayangkan gunung, rata-rata ibu-ibu gunung. Rata-rata gunung. Tidak usah tambah-tambah urusan. Begitu saya bilang gunung, langsung di gunung.
kemarin di SMA Asparaga, bayangkan Anda di gunung, sama, setengah jam tidak mau masuk-masuk, ini semua maghrib. Karena apa? Dia bayangkan gunung itu jauh sekali. Baru dia paksakan dia mau ke sana, apa dia buat? Dia tidak tahu naik motor, dia tidak tahu naik oto. Dia pada bentor, dia bayangkan. Terus saya bilang, astaga, kiapa lama sekali ini. Tiba-tiba dia gemetar. Ibu mau sabotikan Ronald, buka mata. Ibu, saya anak naik bentor, lambat sekali orang bentor. Ibu kan boleh langsung masuk di dalam, Bu. Iya Pak, mohon maaf Pak. Terus siapa ibu gemetar? Itu bentor jatuh di lubang. Jadi hati-hati bapak-bapak juga ya. Kalau di gunung, kalau di laut, di laut. Khusus untuk laut, kalau boleh pakai perahu. Jangan berenang. Karena ini atlet yang pas Ibraka kemarin, dia bayangkan bahwa dia bisa berenang. Ya sudah dia coba. So terakhir dia coba gini. So keram DP kaki. Karena itu akan pasti ini. Jadi tempat favorit saja. Oke ya. Oke. Saya hanya butuh dua jari dari Anda. Anda klik. Diklik apa? Ini tidak akan. Ini banyak loh. Cuman Anda akan bisa merasakan, oh ternyata keren di pikiran bawah sadar ini. Nggak apa-apa. Setelah begitu masuk, saya akan kasih normal lagi. Oke. Diklik. Klik kuat. Terus kalau begitu ada perintah fokus dan konsentrasi. Tidak ada lagi bercerita. Pandangan Anda ke kuku jempol. Gitu aja. Oke ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Anda jawab dalam hati. Oke. Terus selanjutnya, karena laki-laki ini rata-rata saya akan fokus dan konsentrasi. Lihat kuku jempol Anda, karena dia terlalu tegang. Dilihat begini. Seharusnya Anda tinggal putar saja begini. Saya akan fokus dan konsentrasi. Saya akan menjadi ayah yang baik. Lihat kuku jempol Anda. Dilihat begini. Oke ya. Terus oke. Nanti posisi saya akan berada di sini ya. Saya akan berada di sini. Begitu saya bilang fokus dan konsentrasi, terutama ibu-ibu, tidak usah melihat saya lagi. Begitu saya bilang fokus dan konsentrasi, stop melihat saya. Ibu-ibu, paham ya? Jangan melihat saya lagi. Karena kalau Anda begini, Anda melihat saya, akan jadi begini. Semua jadi begini. Kalau begitu Pak, tidak ada orang itu ya. Oke, ayo teman-teman. Intinya fokus dan konsentrasi. Dan saya doakan ini adalah bentuk ikhtiar Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anda akan menjadi ayah, Anda akan menjadi kakek, Anda akan menjadi anak, ibu yang sangat luar biasa. Oke, stop, fokus. Hitungan ketiga, fokus dan konsentrasi. Anda klik kuat. Ibu klik kuat. Anda lihat kuku jempol Anda. Setiap pertanyaan jawab dalam hati. Anda akan saya paksakan untuk membayangkan. Hitungan ketiga, silakan fokus dan konsentrasi. 1, 2, 3. Klik kuat, fokus. Sekarang jawab pertanyaan saya. Warna favorit Anda warna apa? Jawab dalam hati. Sekarang bayangkan ada satu titik kecil di kuku jempol Anda pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bayangkan titik itu semakin lama semakin membesar, bulatannya semakin membesar. Dan ternyata itu adalah warna favorit kalian. Sekarang pertanyaan kedua, menurut Anda lem yang paling keras di dunia adalah lem apa? Silakan jawab dalam hati. Sekarang bayangkan lem itu ada di kuku, ada di jari jempol dan juga jari telunjuk Anda, di sela-selanya. Kalau ada itu berarti semakin lama semakin lengket. Semakin lama semakin ada daya rekat karena ada lem. Semakin lama semakin lengket karena ada lem. Sekarang bayangkan saya taruh kipas angin di depan Anda. Dia kalau ada kipas angin berarti anginnya semakin banyak. Berarti lem di tangan Anda semakin lama semakin lengket karena ada lem. Semakin lama semakin lengket karena ada lem. Semakin lama Pak, semakin lama Bu, kalau semakin lama berarti semakin lengket. Pada hitungan ketiga, tangan Anda entah mengapa tangan Anda pada hitungan ketiga nanti tidak bisa dibuka karena ada lem. Semakin lama semakin Anda pikirkan semakin lengket karena ada lem. Pada hitungan ketiga jari Anda tidak bisa dibuka karena ada lem.
1, 2, 3 jari Anda tidak bisa dibuka. Semakin Anda paksa buka, semakin tidak bisa karena ada lem ya. Kalau yang bisa buka tangannya silakan dibuka, tapi yang tidak bisa dibuka ada lem. Sangat terikat, tidak bisa dibuka karena ada lem ya. Luar biasa. Semakin Anda paksa buka, semakin tidak bisa karena ada lem. Semakin Anda paksa buka, semakin tidak bisa karena ada lem. Sekarang ada lem. Lem apa? Lem apa? Lem apa? Bisa dibuka Pak? Karena ada apa Pak? Ada apa? Ada apa? Lem apa tadi? Lem apa tadi? Lem apa tadi Pak? Lem apa tadi? Lem apa tadi? Lem apa tadi? Lem apa tadi? Lem apa tadi Pak? Lem apa? Lem apa tadi? Bisa dibuka atau tidak? Ya, ayo yang lain yang siapa yang tidak bisa dibuka jarinya? Siapa yang tidak bisa dibuka? Karena ada lem. Siapa yang tidak bisa dibuka jarinya? Karena ada lem. Ya, semakin Anda paksa buka semakin tidak bisa. Ibu-ibu tidak bisa dibuka ya karena ada lem. Ibu lem apa tadi Bu? Lem ada lem apa tadi? Lem apa tadi? Lem apa? Lem apa? Lem apa? Kalau saya tambah lagi 1 botol lagi berarti semakin lengket ya. Kalau semakin lengket berarti tidak bisa dibuka ya. Kalau tidak bisa dibuka berarti lengket ya. Saya ambil Ibu P kekuatan untuk menarik lem. 1, 2, 3 saya ambil. 1, 2, 3 lengket sekali. Luar biasa. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Bisa dibuka Bu? Tidak bisa dibuka ya. Saya kasih normal ya. Saya kasih normal ya. Saya kasih normal ya. Oke, saya atur normal ya. 1, 2. Normal ya. Oke, aman? Mana? Tidak bisa dibuka ya. Semakin lengket karena ada lem ya. Semakin Anda paksa buka semakin tidak bisa karena ada lem ya. Yang lain. Oh, Ibu juga ya. Ibu lem apa tadi? Box. Saya tambah lagi 1 liter. Lem box. Baru saya kipas-kipas berarti semakin lengket ya. Semakin lengket ya. Semakin lengket luar biasa. Ya. Saya ambil kekuatannya Ibu. Saya ambil kekuatannya Ibu untuk membuka. Saya ambil. Berarti lem. Sudah buka ya. Oke, yang lain aman? Tidak bisa ya? Oh sudah, luar biasa. Ayo maju ke depan, luar biasa. Gak apa-apa, kita akan bermain, gak apa-apa. Semakin Ibu lawan semakin lengket sekali. Ambil saya kursi, gak apa-apa. Tidak apa, kita akan coba bermain. Tidak akan dihipnotis, tidak. Ayo, kita akan bermain. Tapi sadar toh, nama siapa? Jangan panik, tidak boleh panik. Nama siapa? Vivi. Berarti sadar, normal. Toh, umur. Ya, itu kita bermain dengan pikiran bawah sadar. Ayo kita akan coba bermain. Ya, kita akan coba bermain ya. Tidak ada mau kasih malu. Aman ini, insya Allah aman. Oke, kita akan coba. Oke, lem apa tadi? Semakin Anda paksa buka semakin lengket sekali. Tidak bisa ya? Iya. Kalau ini contoh, kalau kita orang gugup, apa yang orang lakukan? Menarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, gitu ya, aman ya. Oke, umur sekarang berapa? Oke, suka normal ya, ikuti permainan ya. Oke, sekarang fokus. Lem warna favorit tadi warna apa? Kuning ya. Oke, kuning. Oke, lem, fox. Oke, sekarang coba kalau kasih masuk tangan begitu, kasih masuk. Kita akan kasih masuk. Kasih masuk buat, kasih makan. Ya, kasih makan. Enggak, sini begini. Ya. Kasih masuk. Ya, tekan kuat. Oke, tekan kasih masuk begitu. Oke, tekan kuat. Ditiup. 1, 2, 3, dua-duanya lengket. Ya, lengket dua-dua tidak bisa dibuka ya. Tidak bisa dibuka itu ya, semakin Anda paksa. Enggak apa-apa, tenang, mau bermain ini. Ya. Itu sudah bisa dibuka dua-dua. Karena apa? Kita memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar. Oke ya, ke sini ke pikiran bawah sadar. Kita akan berbicara di sini pikiran bawah sadar. Oke ya, akan normal ya, Oke. Adek umur sekarang berapa? 32 ya. Kalau mau beli beras, satu karung itu 1 liter biasa. Satu karung ya. Karungnya warna apa? Putih. Satu karung itu berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo. Kalau 2 karung? 100. Kalau 2 karung berapa? Kalau 2 karung berapa? 1 karung berapa? Kalau 2 karung berapa? Oke, 200. Itu bisa diangkat dengan kaki atau tidak? Tidak bisa ya, karena lebih berat berapa? 1, 2, 3 ada beras di sini di kaki kanan, tidak bisa diangkat ya. Ada beras ini tidak bisa diangkat. Tapi kaki kanan boleh diangkat, coba digerakkan. Ya, tapi itu ada beras tidak bisa diangkat. Semakin ada angkat semakin tidak bisa. Ya, ada beras, nggak apa-apa. Sekarang mau kasih normal bagaimana?
Coba ditiup, itu akan normal. Tapi tangan tidak bisa. 1, 2, 3 tiup. Ya normal. Nah, luar biasa dong. Ya. Gak apa-apa, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Sekarang coba tutup mata, tutup mata. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan lawan. Ayo mau kasih normal. Tutup mata, coba tutup mata. 1, 2, aku tutup mata. Tutup mata, tutup mata. 1, 2, 3. Ada lem box tidak bisa dibuka. Semakin mau paksa buka. Kalau mau melawan tidak bisa dibuka ini. Jangan lawan, ikuti dulu. Saya mau antar ke sampai ke beta. Oke ya? Oke. Saya akan kasih normal ya. Oke. Tapi angka favorit dari 1 sampai 10 berapa? 7. Setelah 7 berapa? Hah? Setelah 7 berapa? Sebelum 7 berapa? Sebelum 6 berapa? Oke, dapat ya? Oke, hitungan ketiga ini normal ya, akan normal pada hitungan ketiga. Oke, pada hitungan ketiga ini akan normal. Oke, normal itu bisa dibuka ya pada hitungan ketiga begitu saya hitung. Tapi entah mengapa angka favorit hilang, angka favorit hilang, angka favorit hilang. Paham ya? Kalau hilang berarti lupa, lupa berarti tidak ingat, tidak ingat berarti lupa, lupa berarti tidak ingat ya, tidak ingat berarti lupa. Hitungan ketiga normal tapi angka favorit hilang. 1, 2, 3 normal, angka favorit hilang ya, bukan normal ya, luar biasa. Digerakkan gerakan bagian normal ya, digerakkan normal ya, ya. Luar biasa, angka favorit hilang. Ayo sekarang berhitung. 1 begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau itu saya ambil, itu angka favorit saya ambil, saya buang berarti tidak ada berarti lupa. Lupa berarti tidak ingat berarti lupa. 1, 2, 3, lupa angka favorit. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya buang itu hilang berarti tidak ada berarti lupa. Lupa berarti tidak ingat. 1, 2, 3, lupa itu angka favorit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaannya, kenapa sugestinya seharusnya hilang? Kenapa dia tidak tetap harus ada? Kenapa? Dia menolak, namanya mental block. Tadi saya eksekusi, pokoknya suara semua pakai suara kucing. Meow, 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 meow. Kenapa? Dia mau menerima. Beda kasusnya dengan ini, dia menolak. Contohnya apa? Panik. Jadi mohon maaf, ada keluarga Anda yang kena stroke, itu mereka bukan meninggal karena penyakitnya. Karena apa? Panik. Hati-hati. Ya, ini panik. Oke, tetap saya akan kasih duduk, tapi tutup mata saya akan kasih normal secara keseluruhan. Tutup mata. Oke, untuk orang yang saya sentuh, entah mengapa pada hitungan ketiga nanti, silakan buka mata Anda, tapi entah mengapa Anda seperti orang baru bangun 8 jam dari tidur. Merasakan sehat, merasakan fit, Anda akan menjadi muslimah yang sangat luar biasa. Dengan izin Allah, Anda akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Hitungan ketiga Anda buka mata, Anda akan menjadi pres. 1, tarik nafas. 2, 3, buka mata. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Masih di sini atau mau duduk? Oke, silakan berdiri. Atau saya mau eksekusi sekali lagi. Silakan duduk. Oke ya. Ibu langsung ya, hipnoterapi ya. Ayo teman-teman.